Karena itu Bapak Ibu, Al-Quran itu dibaca, bukan berbisik-bisik begitu ya. Apalagi diam begini. Enggak. Baca Al-Quran yang benar itu adalah dengan membacanya dengan bibir dan lidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saat ibu membaca begitu, maaf bu, coba ibu tutup kedua telinga Bapak Ibu. Coba tutup Pak telinganya. Bacakan a'udzubillah dan bismillah. Coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lakukan. Terasa nggak seluruh tubuh ibarat mendengarkannya? Terasa nggak? Dan itu dampaknya dahsyat loh Pak. Kalau Bapak teruskan, Alhamdulillahirrabbilalamin. Seluruh tubuh menikmatinya. Seluruh tubuh merasakannya. Seluruh tubuh mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau diam, apa? Ustaz, kalau diam saja baca itu apa itu nggak berpahala? Berpahala. Tapi hasilnya tidak. Kalau harusnya kita dapat 100%, ngapain? Juga cuma 55%, 10%, kan rugi. Makanya baca Quran itu ya dengan jahar. Kalau ibu sesuai dengan adabnya, jangan sampai terdengar oleh orang-orang sekitarnya. Cukup dia saja mendengar. Ya kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau dia sendirian, Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup. Bapak-bapak, bacalah dengan suara jahar kayak orang memimpin sholat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca Pak dengan suara jahar. Lihat hasilnya, Masya Allah. Saya tidak berlebihan. Bu Afni, ibu kan pernah ke Pekumbuh, tapi ibu pernah jumpa dengan ayahanda saya? Belum. Ayahanda saya Allah berikan umur sampai sekarang ini lebih 100 tahun. Subhanallah memang. Masya Allah. Ibu tahu, dalam usia 100 tahun itu, dia tidak pakai tongkat. Berjalannya masih normal. Baca Quran itu boleh dikatakan hampir-hampir tidak pernah pakai kacamata. Ya, Al-Qurannya macam-macam. Bahkan ketika di atas mobil sekalipun, dia pasti akan baca Quran. Dia tidak mau mengerjakan kerjaan yang lain kecuali baca Quran. Dan membaca Al-Qurannya itu dengan suara yang jahar. Walaupun bacaannya, kalau kita mendengarkan, bacaannya geli kita Bapak Ibu. Ya, baliang. Ya, kalau kata orang Minang tuh baliang. Iya, tajwidnya nggak tepat, tasnya jauh ya. Diajarin pun gimana pun juga yang namanya udah jadi batuang gitu kan. Udah jadi betung. Ya, ibarat bambu udah tua gitu. Udah nggak bisa lagi dibentuk. Akan kembali lagi bacanya seperti itu, tapi dia menikmati ini sejak saya mulai mengenal dunia, saya sudah sering mendengar dia baca Quran. Dia itu pembaca Al-Quran sejati. Semoga Allah mencintainya. Semoga Allah beri rahmat untuknya. Semoga Allah wafatkan ia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, luar biasa. Yang namanya penyakit jauh dari beliau itu jauh. Dampak Al-Quran ketika dibaca kepada fisik, Masya Allah. Ketika Al-Quran dibacakan kepada tubuh kita, kepada orang lain, dampaknya akan menghidupkan saraf-sarafnya yang mati. Akan memperbaiki bagian-bagian tubuhnya yang rusak. Al-Quran ini dahsyat. Akan menjadikan sirkulasi darahnya yang mampet, yang tersumbat, yang segala macamnya akan menjadi lancar. Saya sudah ceritakan, baca dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi, ya, bagaimana beliau menceritakan tentang orang yang divonis mati besok pagi karena jantungnya sudah melemah sekali, nggak kuat lagi memompa, sementara darahnya mengental, ya kan? Kata dokter paling lama nih besok pagi. Akhirnya seluruh keluarganya ngumpul. Nah, ada di antara keluarganya itu yang rajin bacain Al-Quran di depan saudaranya yang akan meninggal ini. Bacain, semalaman suntuk dia bacakan sampai dia tertidur, ya. Besok paginya dokter heran, kenapa? Di komputer itu nampak bagaimana jantungnya, bagaimana darahnya. Kaget dokter. Apa yang kalian kasih sama pasien saya ini? Kalian lakukan apa kepadanya? Pada keluarga mengatakan nggak ada apa-apa. Ini coba kalian lihat. Jantungnya sudah mulai kenceng.
ya, mengarah pada normal. Sirkulasi darahnya menjadi encer, jadi lancar. Apa yang kalian lakukan? Kata mereka, nggak ada. Kami tidak memberikan kepadanya apapun. Kami tidak menyuntikkan apapun. Kami memang tidak melakukan. Kami hanya datang kemari untuk ikut melepasnya. Tapi sebentar, tadi malam, tuh yang tidur itu, membacakan Al-Quran sepanjang malam untuknya. Nah, ini dia. Kata dokter, coba ulangi kembali. Kemudian diulangi baca Al-Quran. Dokter tuh perhatikan, makin bagus jantungnya. Kata dokter, ini dia penyebabnya. Coba lihat Pak, subhanallah, Al-Quran. Subhanallah, Al-Quran. Maka sekali lagi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, benar apa yang dikatakan secara ilmiah, eksperimen yang dilakukan terhadap beberapa pasien, bukan 1, 2, bukan 10, 20, ratusan pasien yang dites ya, ternyata mereka mengalami dampak positif 97%. Minimal itu paling sedikit itu adalah 65% berhasil pada orang-orang yang, coba lihat, subhanallah. Kembali lagi kaum muslimin, saya bacakan ini Pak, karena saya ragu Bapak Ibu akan mau bacanya. Betul Pak, betul? Kalau ini sudah dilepas nih, pengajian udah bubar, saya ragu Bapak Ibu akan meneruskan membacanya. Tapi ada juga 1, 2 yang mungkin antara ibu yang penasaran, jiwa insting hubbul istitla' itu muncul, dia baca. Ini baru mantap. Dia termasuk orang yang paling berhasil nanti insya Allah bagaimana menyembuhkan berbagai macam penyakit-penyakitnya yang ada dengan Al-Quran. B.